Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan-kawan dimanapun berada, pada pagi hari ini saya sudah berada di Tanjung Bemban ya. Di sini di sebelah kiri ada laut ya. Dan di depan saya ada masjid ya, atau musola, Darussalam. Baiklah teman-teman, suasana pagi sangat cerah, sangat sejuk di sini di bawah pohon. Ini bukan pohon besar ini ya, ada juga pohon-pohon kelapa ya. Ini suasana sangat asri, sangat sejuk ya, dengan tiupan angin laut teman-teman ya. Kita lihat ke belakang dulu ya. Ini sangat indah sekali teman-teman ya. Baiklah teman-teman, pada kesempatan pagi hari ini izinkanlah saya untuk terus bertausiah ya. Karena tausiah ini program terutama sekali untuk mengingatkan diri saya sendiri ya, fadzakir innama anta mudzakir. Berilah peringatan, maka peringatan itu akan bermanfaat insyaallah ya. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Memperingatkan itu bermanfaat bagi orang yang mukmin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah teman-teman, dalam tausiah ini kita akan membahas orang yang beruntung ya, orang-orang yang beruntung ya, yang terdapat dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Mu'minun ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Shadaqallahul adzim. Teman-teman semuanya, dalam ayat ini pertama sekali ada kalimat atau lafaz qad. Dalam pelajaran tata bahasa Arab, qad di situ litahqiq, menyatakan sungguh-sungguh, menyatakan kebenaran yang tidak bisa disangkal. Qad sungguh, sungguh. Aflahal mu'minun, beruntung orang-orang yang mukmin. Jadi orang mukmin akan beruntung. Nah ini. Jadi kita mengenal kalimat-kalimat al-mu'minun, al-muslimun, apalagi al-musyrikun, al-kafirun, al-munafikun. Ini macam-macam kalimat ya. Kalau al-mu'minun, orang-orang yang beriman. Al-muslimun, orang-orang Islam. Sedangkan al-musyrikun, orang-orang yang musyrik. Al-munafikun, orang-orang yang munafik. Al-kafirun, orang-orang yang kafir. Nah, itu perbedaan kalimat-kalimat tersebut. Di sini kita akan bahas tentang al-mu'minun. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman. Amana yu'minu imanan, bahwa mukminun. Nah, itu dalam tata bahasa Arab asal katanya. Jadi isim fa'il, orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada rukun iman ya, yang 6 dan cabang-cabangnya. Nah, itu orang-orang yang beriman ya, yang kita tidak dibahas di sini. Yang jelas orang yang beriman, yang tasdiqan bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan.
yang membenarkan dalam hati, tasdikon bil qalbi wa iqrarum bil lisan, diucapkan dengan lisannya, saya beriman kepada Allah, amantu billah, wa amalun bil arkan, dan mempraktekkan, ya, mempraktekkan dengan anggota badan, mempraktekkan dengan sholat, mempraktekkan dengan puasa, mempraktekkan dengan haji, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu orang yang mukmin. Nah, kemudian teman-teman, selanjutnya alladzina hum fi salatihim khashi'un, yakni yang beruntung di sini adalah orang-orang yang di dalam salatnya itu khusyuk. Nah, ini dia. Yang dalam salatnya khusyuk. Pengertian khusyuk itu sangat luas ya. Di antaranya khusyuk, ya, bisa dikatakan konsentrasi, ya. Kemudian khusyuk juga dikatakan khusyuk, merendahkan diri kepada Allah. Itu diantaranya arti khusyuk itu. Jadi hanya ingat kepada Allah ketika sholat itu, ingat dia itu sholat. Kan kebanyakan kadang-kadang di dalam sholat kita ingat kepada apa-apa yang di luar sholat, itu tidak khusyuk. Allahu Akbar, kan harus fokus Allah Maha Besar, ya, ingat kepada Allah yang Maha Besar, yang Maha Agung. Bukan pas Allah Akbar ingat yang lain, Allah Akbrai pokoknya, brai orang Sunda, apapun ingat, kunci yang hilang ingat, orang yang hutang kepada kita ingat, sementara kita hutang sama orang nggak ingat. Nah, ini jangan sampai seperti itu ya. Jadi ketika Allah Akbar itu betul-betul khusyuk ya, dari awal sampai akhir dalam salatnya itu penuh dengan kekhusyuan. Nah, kan awal salat dimulai dari apa? Dari takbir. Al-muqtatahatu bit takbir wa akhiru bit taslim. Nah, yang diakhiri dengan salam. Allahu Akbar. Ketika di situ kan menurut ahli fikih, ketika Allah Akbar itu niat kita. Saya niat menjalankan fardu salat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala, pada waktunya menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala, itu diantaranya. Di situ ada apa? Qasdu, ada qasdu itu berniat ya. Nah, jadi ada apa lagi? Menyebutkan keparduan, bahwasanya fardu duhur. Nah, jadi itu harus ada lafaz keparduan, menentukan sholat apa, dan harus ditekadkan bahwa sholat itu fardu kalau yang fardu. Jadi orang yang khusyuk dalam sholatnya itu diantaranya orang yang benar-benar ya. Kita kadang-kadang dari awal sampai akhir, Masya Allah, lupa. Bahkan kadang-kadang rakaat aja lupa ya. Kalau jadi imam, kadang-kadang pikiran kita ini sudah berapa rakaat ya. Nah, tidak ada semacam itu, berarti ketika itu sholat kita sedang tidak khusyuk ya teman-teman. Jadi kita harus khusyuk. Di antaranya hiatus sujud sudah saya sampaikan, kita mengingat
apa yang akan dibaca. Kemudian kalau bisa mengartikan Allahu Akbar, Allahu Akbar besar, baca Fatihah, pokoknya auzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bisa ingat dengan artinya, kalau bisa. Paling tidak kita ingat yang akan dibaca itu apa. Bahkan dalam fikih kita harus sesuai dengan tajwidnya, panjang pendeknya, tasdidnya, biar tidak merubah makna. Jangan takbir Allahu Akbar, jangan. Jadi artinya beda. Allahu Akbar, Allahu besar, Allahu Akbar. Macam mana itu? Lain. Begitu juga Al-Fatihah yang menjadi rukun dalam sholat. Harus betul-betul ya belajar. Ada orang yang belajar Fatihah sampai 4 tahun, ya, 7 tahun. Udah bisa Fatihah, yang lain bisa katanya. Jadi orang yang khusyuk di dalam salatnya. Ya. Jadi kita kalau ingin beruntung, usahakan menjadi salat kita khusyuk, konsentrasi, tidak ingat apa-apa, hanya ingat kepada Allah, ingat diri itu ketika sholat, menghadap Allah. Kalau bahasa menghadap Allah kan kita harus bagaimana kita menghadap Allah, menghadap pemerintah aja ajrih gitu ya. Merasa apa? Merasa segan, merasa gimana lah perasaan itu kalau menghadap pemerintah, orang yang punya jabatan. Apalagi ini yang menciptakan manusia, ciptakan alam semesta. Kita harus betul-betul merasa takdim, mengagungkan Allah. Makanya Allahu Akbar, takdim. Seolah-olah kita melihat Allah kalau bisa, atau kita dilihat oleh Allah. Nah, itu pengertian ihsan. Jadi sholat usahakan seperti itu, sholat yang khusyuk, sholat yang khusyuk. Ya. Jadi kalau khusyuk, walaupun seandainya keadaan, situasi dan kondisi, yang namanya kan situasi dan kondisi ini tidak bisa dielakkan. Kadang-kadang orang yang berisik, ada anak-anak ya di masjid itu. Ketika sholat nggak mungkin kita larang. Kalau larang kan batal sholat kita. Nah, itu usahakan kita khusyuk. Nah, itu seperti itu. Dan kalau bisa supaya khusyuk ini, kita pun jika sholat di masjid, apalagi jadi imam, ada kerjasama, ya, ada kerjasama dari jamaah atau dari pengurus untuk merapihkan, mengingatkan, merapihkan anak-anak kan, anak-anak kan sifatnya ya, namanya anak-anak, pikirannya belum dewasa. Jadi usahakan anak-anak ini jangan berisik, pokoknya dikasih tahu, atau di samping sholat sampai anak-anak. Nah, jadi kerjasama bukan sekedar dari pengurus, bukan dari imam saja. Semua jamaah yang melihat anak-anak kira-kira menjadikan tidak khusyuk atau mengganggu lah, terlalu berisik, mungkin bisa dikasih tahu. Itu supaya sholat kita yang khusyuk. Setidaknya kalau berisik ya, walaupun bagaimanapun mungkin seorang imam dalam hatinya ada aja lah. Nah, gitu. Nah ini. Jadi sekali lagi kita usahakan bagaimanapun situasi dan kondisi kita khusyuk ketika sholat. Nah, ketika sholat. Teman-teman semuanya, jadi untuk pembahasan sholat khusyuk tentunya bisa itu sangat lama sekali ya. Sebab yang khusyuk ini diantaranya
pikiran kita harus tenang gitu ya, tak ada masalah, rumah tangga lagi damai, pokoknya ya, tidak ada masalah sama orang lain, tidak ada utang piutang. Biasanya kalau seperti itu mendukung seseorang itu menuju kekhusyuan, walaupun itu istilah kata bukan penyebab utama, tapi setidaknya itu mendukung. Nah, itu jadi usahakan hidup kita ini memang lapang dada ya, lapang dada dalam artian kita memperkecil masalah. Kalau masalah pasti ada, banyak masalah itu, tapi kita seolah-olah ringan masalah-masalah tersebut, sehingga tidak mengganggu kekhusyuan sholat kita ketika kita sholat. Itu untuk teman-teman semuanya. Nah, itu diantaranya yang pertama, orang yang beruntung itu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Nah, kemudian yang kedua, walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Nah, orang yang beruntung nomor dua adalah orang-orang yang apabila ada perkara yang laga ya, yang laga itu yang tidak bermanfaat, tidak berguna, mu'ridun, mereka berpaling. Artinya mereka tidak menjalankan atau melaksanakan atau berada di jalan yang lagwi, laga, yang tak ada gunanya. Berpaling artinya kalau ada sedang ngobrol yang nggak jelas, berpaling, yang nggak ada manfaatnya. Kalau nggak jelas, apalagi cuma sekedar gosip ya, bisa menjadikan dosa. Jadi sesuatu yang tidak bermanfaat, dia berpaling, maka itulah akan menjadi dia nantinya menjadi orang yang beruntung. Teman-teman semuanya, kita sudah sering mendengar min husnil islamil mar'i arkuhu malayanihi. Jadi sebaik-baiknya Islam seorang meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya, tidak menolong baginya. Nah, itu jadi sesuai dengan sabda baginda Rasul. Nah, jadi cenderung bagi orang-orang yang ingin beruntung kepada sesuatu yang ada manfaat, ada gunanya, baik di dunia maupun di akhirat, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Itu teman-teman semuanya. Baiklah teman-teman semuanya, untuk sementara kajian ini atau tausiah ini ya sampai di sini dulu ya. Tentunya dalam tausiah ini namanya juga manusia tak lepas dari khoto dan nisyan. Khoto salah, nisyan lupa. Al insan mahul khoto wa nisyan. Banyak salah. Yang salah dari kebodohan diri saya sendiri, ya, tidak tahu ya, bodoh. Nisyan lupa juga itu dari diri saya sendiri, yang benarnya tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya berharap tausiah ini ada manfaatnya. Yang baik ambil, yang buruk tinggalkan. Yang tidak dipahami ya lebih bagus berkomentar nantinya di YouTube. Mudah-mudahan ada solusinya ya. Mudah-mudahan ada solusinya. Saya buka ruang dan waktu untuk bagi yang tidak mengerti ya, di kolom komentar nanti sampaikan. Ya, kalau saya bisa jawab ya alhamdulillah, kalau tidak bisa ya mohon maaf ya. Nah, itu. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu. Sekali lagi kurang lebih mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.
semoga bisa berjumpa kembali dengan waktu dan dengan waktu dan gelombang yang sama, channel yang sama ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.